paslon-paslon dengan kredonya dia bilang Prabowo ya kan menang satu putaran, Anies menang satu putaran, Ganjar menang satu putaran, boleh itu dreaming ya kan. Tapi dalam praktek politiknya ini akan sulit. Ngompol. Hai guys, ketemu lagi di Ngompol, ngobrol politik bersama gue Debbie Wage. Dan hari ini nih guys, seperti biasanya kita ditemenin sama wartawan senior kita, Pak Seruri Alvaro. Ya. Selamat sore. Selamat sore Mbak Debbie. Gimana? Alhamdulillah. Oh sudah. Dan dengan politisi senior kita, Mas Ahmad Rafiq. Halo Mas. Halo. Ini tuh ketemu lagi kita. Ketemu. Ini kemejanya merah-merah nih, kodenya tuh. Iya. Mobil yang merah ya. Oh, iya. Koalisi sama yang merah. Koalisi sama yang merah. Guys, gitu. Karena kita hari ini mau ngomongin nih guys untuk Ganjar satu putaran. Salah ya? Pemilu satu putaran, deng. Gimana nih? Mungkin nggak sih kita ada pemilu satu putaran aja terus dapat presiden kita? Terima kasih Mbak Debbie. Kalau mengenai pertanyaan mungkinkah pemilu ini untuk pemilu presidennya itu satu putaran? Kalau menurut hemat saya itu berat ya, susah untuk pemilu satu putaran. Karena dari survei yang sampai sekarang ini banyak lembaga survei dan itu juga surveinya berulang-ulang. Sampai sekarang tuh belum ada dari salah satu paslon yang perolehan vote-nya atau share-nya itu mencapai 50+1%. Nggak ada gitu. Kalau mencapai 50+1% itu dalam, kalau kita compare dengan DPT pemilu 2024 ini adalah 204 jutaan ya, sekian something gitu. Nah berarti kan itu harus mencapai, kalau 50+1 harus bisa mencapai 80 jutaan sekian suara gitu. Nah dari survei ini yang saya pantau itu belum ada satupun paslon yang bisa di hasil survei itu dia perolehannya itu mencapai 50%, nggak ada, masih 30, masih 30-25 gitu. Jadi ini sulit untuk membayangkan bahwa pemilu itu satu putaran, meskipun paslon-paslon dengan kredonya dia bilang Prabowo ya kan menang satu putaran, Anies menang satu putaran, Ganjar menang satu putaran, boleh itu dreaming ya kan. Tapi dalam praktek politiknya ini akan sulit, dan kalau menurut hemat saya akan tetap terjadi 2 kali putaran dalam pemilu presiden ini. Oke, itu berarti berdasarkan survei nih Mas Rafiq. Kalau kita berbicara berdasarkan partai pengusungnya, karena kita tahu ada satu pasangan ini yang gila-gilaan partai pengusungnya. Kekuatan mesin partai itu gimana sih Mas Rafiq? Mungkin nggak satu putaran karena didukung partai segitu banyaknya dan mesin partainya bekerja? Iya. Pertama begini, masing-masing calon ini ada 3 pasangan nih. Anies sama Caimin, Prabowo sama Gibran, Ganjar sama Mahfud. Masing-masing pasangan ini semuanya telah punya target, dan mereka juga meyakini bahwa akan bisa dalam satu putaran. Walaupun memang realita survei memang belum menunjukkan bahwa masing-masing calon akan bisa masuk dalam sekali putaran. Tetapi itu adalah target pemenangan yang memang harus menjadi isu yang harus diperjuangkan, sehingga mereka berpikiran kalau nanti ada 2 putaran, bisa-bisa yang masuk putaran ini belum tentu menang. Makanya perjuangan di awal itu adalah mengupayakan dengan segala upaya agar masing-masing pasangan ini bisa masuk dalam satu putaran. Tapi mari kita analisis ya, dari
tiga capres ini walaupun semua punya keyakinan masuk dalam satu putaran, bisa memenuhi target satu putaran, yang paling pede adalah pasangan nomor 2. Kenapa? Karena Pak Prabowo dan Gibran adalah satu, Pak Prabowo juga bagian dari pemerintahan hari ini, Gibran adalah anak presiden yang tentu saja semua berharap bahwa dinamika dan proses politik yang menuju Prabowo Gibran ini bisa mengantarkan upaya yang sangat maksimal agar bisa masuk dalam satu putaran. Sebab mereka juga berpikir kalau hanya sekedar masuk putaran, Prabowo Gibran mungkin dengan gampang masuk satu putaran. Tetapi kalau masuk 2 putaran, apakah itu melawan pasangan Ganjar Mahfud atau Anies Muhaimin, mereka juga worry, khawatir akan mengalami kekalahan. Tetapi intinya adalah kekhawatiran itu sangat realistis karena karena Mas Ganjar sama Pak Mahfud bersama dengan Anies dan Muhaimin ketika masuk dalam putaran kedua, salah satunya ini kemungkinan bisa bersenyawa, bisa tergambar, bisa bergabung dalam koalisi di putaran kedua. Sementara pasangan Prabowo Gibran akan mengalami kesulitan untuk menggandeng salah satu pasangan ini karena dalam proses menuju ke KPU itu memang mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Tetapi intinya satu putaran itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Even sekalipun kekuasaan itu membantu total. Karena apa? Karena saya tidak terlalu yakin bahwa sekalipun seandainya kekuasaan itu membantu Prabowo Gibran, itu tetap tidak bisa mengantarkan dalam satu putaran karena realita hari ini tidak segampang 10-15 tahun yang lalu. Demokrasi di Indonesia hari ini yang ditunjang dengan pembangunan infrastruktur yang sangat pesat begini ini, menurut saya membuat masyarakat kita hari ini semakin melek, semakin mengetahui, mengikuti perkembangan, dan mereka lebih punya independensi. Kalaupun ada aparat yang menekan kepala desa yang sekarang menjadi isu di mana-mana, kepala desa kalaupun ada. Jadi tapi realitanya memang kita bisa melihat di banyak media kan, kepala-kepala desa itu kalaupun itu mengalami tekanan, ya hanya kepala desanya aja. Karena rakyat juga sudah mempunyai prinsip tersendiri dan bisa melakukan penilaian terhadap kebutuhan dirinya dan masa depan bangsa ini. Jadi menurut saya itu utopis ya, menghayal dalam realita politik ke depan. Sebagai bagian dari tim pemenangan pasti semua bicara harus satu putaran. Jangankan Mas Ganjar sama Pak Mahfud, Mas Anies sama Caimin juga mempunyai target yang sama. Jadi bisa satu putaran. Tetapi dalam kalkulasi politik yang sesungguhnya menurut saya sangat sulit untuk mendapatkan itu, walaupun sudah ditopang kekuatan kanan kiri. Oke, nah bisa dari satu putaran, 2 putaran nih Jen, ini kan terjadi karena memang sulit lah untuk 50+1 ini jadi satu putaran. Tapi kan sebenarnya kita nih worried kan kalau perebutan kekuasaan ini terlalu lama, karena kan ada biaya yang cukup fantastis, ada bisnis yang terganggu, ada ketenangan yang terganggu karena ada perebutan kekuasaan untuk pemindahan kekuasaan ini gitu. Mungkin nggak sih kita besok-besok apa lebih baik nggak usah 50+1 ya, jadi yang paling banyak suaranya yang menang aja gitu, biar kita tuh nggak usah terlalu panjang dalam melakukan perebutan kekuasaan dan pengalihan kekuasaan ini. Mungkin dari ya kalau mau begitu ya undang-undang pemilunya harus dirubah dulu. Itu kan kalau toh itu diberlakukan berarti memang harus
ada usulan dari parlemen yang dibahas dulu di parlemen untuk merubah undang-undang pemilu agar sistem pemilu kita yang untuk bisa menyatakan menang itu harus 50+1 harus dirubah gitu. Tapi kira-kira itu udah menurut hemat saya sih bukan di situ ya poinnya, bukan di situ poinnya. Yang penting sekarang ini adalah untuk bisa hemat biaya dalam pemilu itu sebetulnya banyak gitu kan, bisa dilakukan untuk bisa hemat biaya. Bagaimana yang namanya undang-undang pemilu itu ada satu ketentuan yang kemudian ada punishment yang jelas gitu ya tentang money politik. Nah, money politik ini kan yang selalu abstrak ya kan, seperti hantu gitu kan, dan itu cost politik yang paling besar itu di situ. Karena sekarang ini untuk pemilu dengan biaya 70 sekian triliun gitu kan, yang dibagi oleh Menteri Keuangan tiga step itu kan, dikasih 3 triliun dulu, sekarang 30 triliun sudah dicairkan gitu kan, nanti masuk 2004 ganti 33 triliun. Nah, sekarang ini itu besar sekali memang, anggaran untuk pemilu itu besar, dan itu bisa diminimize anggaran itu kalau ada ketentuan-ketentuan yang direvisi, terutama dalam konteks yang money politik itu yang harus dihilangkan. Dan itu yang berpotensi itu adalah memang ya yang masih ada di kekuasaan gitu. Jadi kalau misalnya ini bicaranya ke bagaimana agar bisa mengurangi beban biaya pemilu, ini harus ada perubahan undang-undang pemilu lagi gitu. Tapi kita kembali ke mengenai yang satu putaran itu gitu kan. Jadi sekarang ini udah pasti saya dan Mas Rafiq ini sepakat itu nggak mungkin ya kan. Kenapa? Sekarang ini peserta pemilu tuh kalau ibaratnya pemain sepak bola itu seimbang ya kan. Mungkin ini ada 3 klub ya kan, klubnya Pak Anies, klubnya Pak Prabowo, klubnya Pak Ganjar gitu. Ada 3 klub. Nah, menurut hemat saya 2 klub Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini seimbang. Menurut hemat saya itu seimbang karena 2 klub Pak Prabowo sama Pak Ganjar ini didukung oleh orang-orang yang masih ada di kekuasaan ya kan. Berapa menteri yang timnya Pak Ganjar yang sekarang masih eksis, kemudian di Prabowo ya berapa menteri yang masih eksis kan gitu, plus presiden tentunya. Nah, jadi ini pertandingan yang kalau namanya pertandingan yang seimbang itu bisa sampai adu penalti. Nah, ini kan belum adu penalti. Nah, jadi kalau bicara mengenai satu putaran itu memang sulit. Cuma pertanyaannya, kalau ini 2 putaran, siapa yang rontok dulu? Gitu kan? Ini yang paslon. Sebelum kita ke 2 putaran sampai rontok dulu, gimana tanggapan Sekin? Kalau kita tuh jadi undang-undang 1 putaran aja, karena kan APBN bisa ke saving, orang juga nggak berjibaku untuk perebutan kekuasaan. Ini kan melelahkan ya, Jen? Ya. Gimana? Jadi demokrasi kita ini dalam konteks pilpres ya, ini memang yang paling besar di dunia ini. Tingkat dalam konteks sistem ya. Yang kedua tingkat kerumitan segala macam. Memang yang paling kompleks tuh di seluruh dunia ini hanya Indonesia. Ini adalah sebuah keunikan dari untuk mengadopsi demokrasi Barat dengan demokrasi ketimuran. Ini adalah bagian dari perpaduan. Karena itu maka diambil one man one vote. Nah, tentu demokrasi yang sangat terbuka ini sangat mahal. Cost-nya sangat mahal. Tidak hanya sekedar cost, tetapi money politiknya juga gila-gilaan. Karena demokrasi kita ini tidak mengajarkan kepada kualitas, tetapi lebih mengajarkan kepada kuantitas. Jadi kuantitas itulah yang mengendalikan seluruh kebijakan, bukan kualitas itu. Nah, ini yang saya sebut sebagai bagian dari demokrasi yang sifatnya masih pada artifisial. Hanya pada kata-kata, lebih pada kata-kata demokrasi itu sendiri. Tidak mengacu kepada substansi yang sesungguhnya. Nah,
ini sebuah resiko. Nah, ketika hanya satu putaran, itu artinya tidak perlu 50+1 dong. Iya, yang menang Seperti yang banyak. terjadi pada pilkada, pilgub, kecuali DKI itu masih 50+1. Pilgub di luar DKI semuanya suara terbanyak. Di pilkada untuk bupati, wali kota segala macam suara terbanyak. Bukan dua putaran. Ya memang kosnya tinggi. Nah, tetapi kan ini sebuah dalil bahwa ya ini kan memilih presiden, bukan milih gubernur, bukan milih bupati. Ya harus ada seleksi yang cukup ketat agar dia bertanggung jawab ketika dia terpilih sebagai presiden. Bukan sekedar menang, tetapi proses menuju menang itu juga harus diuji dalam berbagai macam sisi. Nah, ini juga harus menjadi pertimbangan ya. Tetapi semua kembali kepada undang-undang. Kalau saya sih lebih ekstrim bahwa untuk pilpres ke depan itu harus dengan sistem yang misalkan harus diakui ya, dampak dari pilpres ini kan luar biasa, memecah belah persatuan itu di mana-mana. Kalau ini pemimpinnya nanti itu like and dislike, saya mendengar ada di negara Konoha itu ada satu provinsi yang tidak mendukung pada presiden terpilih, maka selama periode itu daerah-daerah itu juga tidak pernah ditengokin. Nah, kalau kita nanti menghasilkan kualitas presiden yang like and dislike terhadap satu daerah, oh kamu kan tidak memilih saya, maka saya tidak perlu membangun daerahmu. Ini berbahaya sekali. Makanya menurut saya kita dalam konteks mentalitas belum siap, tetapi ya sudah, nggak apa-apa. Apa yang ada hari ini kita jaga dan memang agak prihatinnya memang dalam konteks netralitas itu hari ini tidak bisa kita dapatkan, walaupun memang semua orang sebagian orang meyakinkan bahwa kita akan netral, tetapi mayoritas udah mengatakan bahwa ini tidak netral. Nah, tentu ini tidak boleh lagi terjadi. Kita ingin memilih presiden sekaligus memilih sebagai negarawan, bukan hanya sekedar sebagai presiden, tapi negarawan itu menjadi sangat penting, dan hari ini kita tidak mendapatkan itu. Maka tentu saja ya kita hadapi sistem demokrasi yang sangat besar ini. Kita berharap akan menghasilkan kualitas kepimpinan yang selektif, yang itu punya kualifikasi sebagaimana kebutuhan bangsa ini di masa depan, yang tentu saja sangat sulit sekali menjadi pemimpin dengan 270 juta penduduk itu tidak gampang. Jadi 50+1 itu Jadi jangan dirubah gitu ya. 50+1 itu menjadi standar yang harus benar tetap gitu ya, dijalankan, tetap karena dukungan mayoritas rakyat itu menjadi sangat penting. Bayangin kalau ada 4 calon presiden, semuanya dapat 21. Misalkan ada yang dapat 15%, 17%, lalu ada yang 21%, terus ada satu capres lain yang mendapatkan dengan 25%, lalu 25 ini akan menang. Kan rentan sekali penduduk sebesar ini hanya dimenangkan oleh 25% penduduk. Pasti konflik di mana-mana itu, dan presiden akan mengalami kesulitan dalam mengkonsolidasikan. Pada saat government-nya itu ya. Recovery politik itu tidak gampang, butuh waktu. Tetapi kalau dia powerful, didukung oleh parlemen yang sangat kuat, pasti dia akan dapat melalui itu dengan cepat. Siap. Terus kita ke pertanyaan selanjutnya nih yang tadi udah disinggung Pak Farouk. Memangnya kalau 2 putaran siapa yang rontok ya, Pak? Ini Tebak-tebak buah manggis ya. Iya, iya. Ini saya udah pakai baju jangan sampai rontok nih. Iya, ini bajunya Pak Ganjar ya. Kalau menurut hemat saya ya,
Kalau ini 2 putaran, siapa yang rontok di putaran pertama ini? Kalau tadi itu, kalau saya mengilustrasikan ini klub sepak bola, ada 3 klub sepak bola. Jadi klub sepak bola Pak Ganjar ini didukung oleh pemain-pemain kawakan, ya kan? Pemain-pemain kawakan, pemain-pemain senior yang memang pengalamannya udah luar biasa. Terus, ya maksud saya sebagian ada di kekuasaan timnya itu. Di situ ada menteri, kemudian di situ juga ada elemen-elemen lain yang ada di situ. Nah, terus kemudian juga di timnya Pak Ganjar ini juga ada elemen-elemen milenial yang juga basisnya besar juga, gitu. Nah, kemudian juga yang paling penting juga adalah ini yang bisa dipakai untuk 3 klub sepak bola. Jadi kalau saya mencoba mengutip atau menggunakan terminologi Clifford Good itu yang ada priayi abangan, santri abangan priayi itu klubnya Pak Ganjar ini itu yang namanya santri itu porsinya dia dapat besar, abangan dia dapat besar, priayi so-so ya, itu nanti antara Pak Prabowo gitu. Nah, lalu juga timnya Pak Prabowo ini juga sama, dia punya pemain-pemain kawakan senior yang ada di kekuasaan gitu. Nah, juga elemen-elemen lain di situ juga ngumpul banyak juga itu, dan kemudian juga milenial gitu. Karena milenial di sini nih tadi kalau di klubnya Pak Prabowo ini kan ada yang namanya Kaisang gitu kan, ada namanya Gibran, 2 anak muda yang anaknya presiden gitu. Itu yang kemudian dijadikan satu representasi dari milenial. Kemudian di klubnya Pak Ganjar itu ada Alam, anaknya Pak Ganjar, dan juga tentu dengan anak-anak muda yang gengnya Alam itu juga sama. Nah, sementara satu lagi dari sisi kepartean itu klubnya Pak Ganjar ini cukup kuat dari segi kepartean, kan? PDI itu, basis PDI itu dia udah mayoritas, dia punya infrastruktur yang super kuat, ya kan? Dia punya infrastruktur yang super kuat, fanatik, loyalis, gitu kan? Nah, kemudian didukung oleh misalnya kolaborasi antara P3 yang juga tentu basis Islam, meskipun di PDI juga ada basis Islamnya. Kemudian didukung oleh Perindo yang dia punya basis media yang sangat kuat, ya kan? Perindo, guys. Ya, Perindo yang punya basis media yang sangat kuat. Kemudian didukung oleh Hanura yang juga punya basis grassroots, karena dia basisnya tuh petani, gitu kan. Pak Oso itu kan dulu di sana di HKTI kan dia. Jadi dia punya basis. Nah, sama yang di Prabowo ini, ya memang dia Golkar, Gerindra, kemudian Demokrat, PAN, ya kan? Terus kemudian ada partai-partai baru, gitu kan, di situ. Jadi kuat. Nah, yang klubnya Pak Anies ini cuma Nasdem, PKS, sama Nasdem, PKS, sama PKB, ya kan? PKB hanya 3 ini. Nah, bicara mengenai soal pemain-pemain seniornya di klubnya Pak Anies ini minim sekali, ya kan, minim sekali. Mungkin Menteri Tenaga Kerja itu Bu Ida Fauziah itu kan, Bu Ida Fauziah. Nah, terus kemudian elemen-elemen lain ya sama, tapi kan elemen-elemen lain yang top levelnya itu kan ada di klubnya Pak Prabowo sama Pak Ganjar. Jadi Pak Anies ini yang jadikan kekuatan adalah PKS misalnya. Karena kalau Nasdem dilawankan dengan partai lain itu ya dia hanya di level tengah saja. Tapi PKS untuk membuat kekuatan di bawahnya itu adalah PKS. Tapi PKS ini
benar nggak ini akan memberikan magnet yang kuat untuk kemenangan Anies. Betul, Gitu. apalagi Fahri Hamzahnya udah Nah. di partai baru dan ke Pak Prabowo. Pindah ke Pak Prabowo. Gitu. Jadi Prabowo, jangan ya salah ke sebut. Prabowo ya kan, udah pindah ke Pak Prabowo. Bukan gitu. Pranowo. Bukan Jadi kalau menurut hemat saya nih dalam hitungan kalkulasi politik ini, yang rontok duluan ini klubnya Pak Anies. Pak Anies. Klub yang akan rontok duluan ini klubnya Pak Anies. Gitu. Gitu. Gimana Mas Rafiq setuju Pak Anies yang Ya, rontok di saya- putaran kedua? Saya nggak bisa komen terlalu jauh ya, karena memang mau subjektif atau mau objektif, tetap orang melihat saya adalah orangnya Ganjar Pranowo. Tetapi kalau boleh memilih, ya. Jadi kalau boleh memilih, orang sudah Nggak boleh ya. melakukan imajinasi. Karena Pak Prabowo sama Gibran ini ada presiden di situ, maka ini otomatis diapa-apain tetap masuk putaran 2 lah Oh, kira-kira. siap. Salah-salah satu putaran kan gitu, walaupun nggak mungkin kan. Ya. Nah, saya dalam konteks ini karena ini sudah masuk pilihan presiden ya, ya tentu Ganjar Mahfud adalah bagian dari sesuatu yang harus diperjuangkan. Tetapi kalau boleh memilih, Ganjar Mahfud vs Anies Mohaimin, ini bakal seru dan adu gagasan itu akan jauh lebih dikedepankan. Masyarakat akan semakin sehat, waras, tidak ada lagi tekanan, karena ini adalah pertempuran yang bebas, pertempuran yang lebih mengedepankan pada benar-benar pasangan yang sedang mencari kemenangan itu dengan cara-cara yang baik. Nah, tentu ini akan semakin menyehatkan dalam konteks demokrasi ke depan. Tetapi kan itu semua kembali kepada suara rakyat. Nah, suara rakyat itu kan yang menjadi penentu. Suara rakyat, suara Tuhan. Jadi ya kita berharap bahwa kualitas demokrasi ke depan ini semakin lebih baik, karena kita akan menghadapi Indonesia Emas, di mana itu adalah bagian dari puncak dari usia produktivitas masyarakat kita se-Indonesia. Maka perlu ada pemimpin yang memang tidak hanya sekedar memimpin, tapi pemimpin itu memang kaya terkait dengan kualifikasi, kaya terkait kualitas ya, kaya kualitas, kaya juga terkait dengan aspek kapabilitas, dan dia juga punya pengalaman yang panjang. Ini penting karena memimpin Indonesia itu bukan memimpin kepala desa, bukan memimpin satu desa, tapi ini memimpin satu bangsa-bangsa yang besar ini, namanya Indonesia. Siap. Thank you banget Mas Rafiq dan Pak Farouk. Yang jelas aku senang banget guys, karena walaupun dua-duanya bilang nggak mungkin satu putaran, 2 putaran, jagoan aku masuk nih, baik di analisanya Pak Farouk atau di pilihannya Mas Rafiq, ya kan? Yang penting Mas Ganjar masuk, ya kan Mas Ganjar? Maju terus Mas Ganjar, jangan sampai rontok. Dan kalian guys, jangan lupa kalau pilih presiden atau wakil presiden, cek dulu nih sejarahnya gimana, kapasitasnya gimana, kapabilitasnya bagaimana. Jadi kalian nggak salah pilih. Dan jangan tidur pas lagi pemilu. Bener nggak Ade? Jangan tidur ya Dek, kita Valentine di TPS. Bye guys!